kita bikin lubang sekarang pakai hole cutter. Cutternya ini netpot yang 10 cm. Nah, ini yang akan kita lubangi nanti. Oke, ke bornya dulu. Saya punya dua macam bor. Yang satu ini yang pakai listrik, yang satunya pakai baterai. Yang perlu diperhatiin, kalau yang pakai listrik biasanya ada fungsi untuk hammer drill sama normal drill gitu. Jadi kalau hammer drill ini biasanya untuk ngebor tembok gitu. Ini kalau saya tekan ke sana, coba dengerin ya. Oke. Kalau normal drill itu nggak ada bunyinya. Oke, yang kita pakai adalah yang normal drill. Kalau yang bor ini dia pakai baterai, dia nggak ada fungsi hammernya. Tapi di sini ada setelan torsi. Biasanya ini dipakai untuk obeng, untuk ngebuka atau masang baut gitu. Nah, kalau drill saja ini disetel sampai ke sini. Oke, ini drill. Terus ini ada speed, high dan low. Dengar ya. Oke, ini adalah setelan untuk putar ke kanan atau putar ke kiri searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Oke. Di bor listrik yang ini ada setelannya, ada yang tidak. Jadi yang punya saya ini kebetulan ada. Kalau ini saya geser ke sini, dia putar balik. Oke. Terserah mana yang dipunyai. Oke, sekarang kalau teman-teman beli hole cutter yang seperti ini bisa disetel. Jadi caranya, ini kunci bawaannya. Hati-hati, pisau ini tajam. Oke, kita bisa setel seberapa lebar, diameternya mau seberapa dengan cara menggeser ini. Nah, yang perlu diperhatikan, jarak ini ke sini sama jarak ini ke sini nantinya harus sama gitu. Jangan yang ini sekian, yang ini sekian, nanti bisa melukai diri sendiri. Oke, seberapa sekarang kita setelnya, kita lihat dari diameternya ini. Ini diameter terluar kira-kira 11 cm. Nah, kita mau nanti lubangnya tidak sebesar ini, tapi sedikit lebih kecil dari ini supaya ini bisa nggak lolos gitu ya. Jadi kira-kira saya ambil sekian. Nah, 10,2 ini kan garis tengah, berarti jari-jarinya dibagi dua, jadi 5,1. Kita akan setel ini di 5,1. Jadi dari titik ini ke titik sini 5,1. Ya, kira-kira 5,1. Kerasin dulu. Yang ini juga 5,1 kita setel. Oke, jangan terlalu keras, nanti kita adjust lagi. Jadi ngitungnya dari sisi yang sini ya, bukan dari sisi yang sini ya. Kan potongnya nanti di sini. Ini titik ini ke titik sini. Ya, 5,1. Oke, sekarang kita coba ukur lagi. 5,1. Ya, ini sedikit lebih lebar, jadi kita masukin aja dikit.
Oke, sebelum dilubangkan ke situ, cek dulu. Nah, jadi kira-kira lubangnya adalah di ini. Jadi potnya masih bisa ngegantung nanti ya. Oke. Kalau sudah benar, baru ini kita kerasin gitu. Nah, punya saya tipenya ini tidak ada bornya. Jadi untuk membuat lubang awal saya nggak bisa pakai ini, saya gunakan bor biasa gitu. Jadi saya bikin lubang kecil dulu di tengah untuk tempat ini masuk gitu ya. Ini cara masukannya. Kalau pakai bor yang seperti ini tinggal di gini, tangannya pegang di sini, dikerasin, udah. Oke, karena untuk ngebor kecil saya pakai high speed gitu ya. Kalau pakai bor yang listrik, jadi ini masuk terus dikerasin. Nah, ini ada, biasanya di bor listrik ada kunci. Ini untuk kuncinya gini, masuk. Nah, ditahan gini aja. Kunci ketiga sisinya supaya tidak lepas. Oke. Oke, saya akan ngebor lubangnya pakai ini. Nanti ngebor lubangnya itu pakai yang bor ini ya, biar tahu ya. Oke, satu lagi, kita ngebor dengan diameter yang kecil pakai ini. Momen puntirnya tidak seberat kalau pakai ini. Jadi nanti kalau pakai yang ini hati-hati sekali ya, hati-hati kena tangan. Ini lihat ya. Sementara kalau yang ini, jadi pada waktu dia berhenti ini tangan kita bisa goyang. Nah, ini hati-hati kena tangan nanti ya. Oke, yang diperlukan sekarang adalah alas. Selalu ngebor pakai alas ya. Jangan dipegang tangan gini, ke satu ini akan pecah. Terus yang kedua, potensi kalau kita nggak kuat megangnya, potensi kena tangan sendiri bisa luka gitu. Oke, kebetulan ini ada bekas injection moldingnya, jadi saya bor ini udah pasti di titik tengahnya gitu.